Halo semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, diantaranya. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tertunda. Bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Shin Tae-yong jumpai Erick Thohir jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Gelandang Vietnam waspada perubahan di skuad timnas Indonesia. Sebelum kita teruskan, sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya, tanda Anda selalu support timnas Indonesia. Dan Anda selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tertunda, bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Seperti diketahui, proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tak berjalan mulus. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun hampir dipastikan absen membela timnas Indonesia lawan Vietnam. Hal itu dikarenakan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, keduanya tertunda. Sehingga, keinginan supporter Garuda untuk menyaksikan keduanya berseragam merah putih kini harus tertunda. Sebelumnya, keduanya dijadwalkan bakal menjalani sumpah menjadi WNI pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Bahkan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah dimasukkan ke dalam daftar 28 pemain pilihan Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia kontra Vietnam. Namun, sayangnya keduanya gagal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Meskipun telah berada di tanah air, namun pengambilan sumpah tersebut urung terlaksana karena adanya prosedur yang belum lengkap. Dengan begitu besar kemungkinan Haye dan Ragnar akan absen saat timnas Indonesia melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang kita masuk ke kabar lainnya. Shin Tae-yong jumpai Erick Thohir jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Shin Tae-yong menjumpai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Jakarta, Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, STY melaporkan perkembangan terakhir skuad timnas, baik kesiapan fisik dan psikis jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang. Tadi saya laporkan perkembangan terakhir setiap pemain. Secara keseluruhan kondisi pemain bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa, juga dalam keadaan terbaik, kata Shin Tae-yong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi ini hingga laga penting, tanggal 21 Maret di Jakarta dan juga di Vietnam, ujarnya, menambahkan. Meski laga-laga di kualifikasi PD 2026 ini bukan menjadi bagian dari target antara STY dengan PSSI, namun dirinya tetap serius. Terutama menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi timnas Indonesia. Ayo kita lanjut ke kabar berikutnya. Gelandang Vietnam waspada perubahan di skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam akan bentrok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Duc, akan kembali hadir di skuad Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah absen di Piala Asia 2023. Nguyen Hoang Duc mengaku ingin bisa berkontribusi banyak untuk Vietnam melawan timnas Indonesia. Kami ini saya kembali, saya berharap dapat berkompetisi dan menunjukkan kemampuan saya, kata gelandang serang berusia 26 tahun tersebut. Menurut Hoang Duc, Vietnam akan mendapatkan kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Terlebih lagi, Vietnam bakal merasakan atmosfer pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Nguyen Hoang Duc mengaku ingin bisa berkontribusi banyak untuk Vietnam melawan timnas Indonesia. Menurut Hoang Duc, Vietnam akan mendapatkan kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Terlebih lagi, Vietnam bakal merasakan atmosfer pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno.
Nguyen Hoang Duc menyadari dalam dua laga melawan Indonesia akan menentukan nasib Vietnam untuk lolos dari putaran kedua kualifikasi. Tentu saja dua laga berikutnya sangat penting bagi tim untuk berpeluang memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia menambahkan. Di Piala Asia baru-baru ini, tim Indonesia mengalami banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Namun jika lebih beruntung, kami akan mendapatkan hasil yang bisa diterima, bukan kegagalan, kata Hoang Duc. Kali ini tim akan lebih siap dan bertekad, meski lawan lebih banyak melakukan naturalisasi pemain dibandingkan sebelumnya. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tertunda, bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Seperti diketahui, proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tak berjalan mulus. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun hampir dipastikan absen membela timnas Indonesia lawan Vietnam. Hal itu dikarenakan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, keduanya tertunda. Sehingga, keinginan supporter Garuda untuk menyaksikan keduanya berseragam merah putih kini harus tertunda. Sebelumnya, keduanya dijadwalkan bakal menjalani sumpah menjadi WNI pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Bahkan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah dimasukkan ke dalam daftar 28 pemain pilihan Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia kontra Vietnam. Namun, sayangnya keduanya gagal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Meskipun telah berada di tanah air, namun pengambilan sumpah tersebut urung terlaksana karena adanya prosedur yang belum lengkap. Dengan begitu besar kemungkinan Haye dan Ragnar akan absen saat timnas Indonesia melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang kita masuk ke kabar lainnya. Sintayong jumpai Erick Thohir jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Sintayong menjumpai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Jakarta, Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, STY melaporkan perkembangan terakhir skuad timnas, baik kesiapan fisik dan psikis jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang. Tadi saya laporkan perkembangan terakhir setiap pemain. Secara keseluruhan kondisi pemain bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa, juga dalam keadaan terbaik, kata Sintayong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi ini hingga laga penting, tanggal 21 Maret di Jakarta dan juga di Vietnam, ujarnya, menambahkan. Meski laga-laga di kualifikasi PD 2026 ini bukan menjadi bagian dari target antara STY dengan PSSI, namun dirinya tetap serius. Terutama menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi timnas Indonesia. Ayo kita lanjut ke kabar berikutnya. Gelandang Vietnam waspada perubahan di skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui timnas Indonesia dan Vietnam, akan bentrok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Duc, akan kembali hadir di skuad Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah absen di Piala Asia 2023. Nguyen Hoang Duc mengaku ingin bisa berkontribusi banyak untuk Vietnam melawan timnas Indonesia. Kami ini saya kembali. Saya berharap dapat berkompetisi dan menunjukkan kemampuan saya, kata gelandang serang berusia 26 tahun tersebut. Menurut Hoang Duc, Vietnam akan mendapatkan kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Terlebih lagi, Vietnam bakal merasakan atmosfer pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Nguyen Hoang Duc mengaku ingin bisa berkontribusi banyak untuk Vietnam melawan timnas Indonesia. Menurut Hoang Duc, Vietnam akan mendapatkan kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Terlebih lagi, Vietnam bakal merasakan atmosfer pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno.
Nguyen Hoang Duc menyadari dalam 2 laga melawan Indonesia akan menentukan nasib Vietnam untuk lolos dari putaran kedua kualifikasi. Tentu saja 2 laga berikutnya sangat penting bagi tim untuk berpeluang memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia menambahkan. Di Piala Asia baru-baru ini, tim Indonesia mengalami banyak perubahan dibandingkan sebelumnya, namun jika lebih beruntung, kami akan mendapatkan hasil yang bisa diterima, bukan kegagalan, kata Hoang Duc. Kali ini tim akan lebih siap dan bertekad, meski lawan lebih banyak melakukan naturalisasi pemain dibandingkan sebelumnya. Demikian kabar Timnas hari ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan berikan pendapat Anda atas kabar ini di kolom komentar. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.